warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi dan money laundering. Yang pertama, isu korupsi. Korupsi adalah tindakan tidak jujur atau penyalahgunaan kewenangan yang memanfaatkan jabatan, kuasa, atau kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Yang kedua, pengertian dan bentuk-bentuk korupsi. Secara luas, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu terkonsentrasi pada tingkat elit kekuasaan dan korupsi dilakukan secara massal oleh para oknum pegawai negeri. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu faktor yang bisa bersifat kultural maupun struktural. Faktor kultural dan struktural berperan besar dalam mendorong terjadinya korupsi di banyak masyarakat. Gaji yang rendah atau pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan dasar hidup dan lemahnya penegakan hukum, sanksi yang tidak memberikan efek jera, serta peraturan yang tumpang tindih. Yang keempat, dampak korupsi, yaitu korupsi menggagalkan pembangunan, menciptakan ekonomi biaya tinggi, merosotnya pendapatan divisi negara, merusak moral bangsa, menimbulkan sinisme terhadap pemerintah. Dalam tataran politik, korupsi merusak sistem distribusi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang kebijakan. Yang kelima, pemberantasan korupsi. Upaya sistematis untuk mencegah dan menindak tindak pidana korupsi melalui strategi Trisula KPK, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Yang keenam, isu money laundering adalah tindakan kejahatan pencucian uang yang memanfaatkan kecepatan transaksi dalam pasar uang dunia atau global finance market. Yang ketujuh, pengertian money laundering adalah money laundering disebut dengan pencucian uang, yaitu upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau menghapus jejak asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Yang kedelapan, tahapan money laundering. Yang pertama, tahapan penempatan atau placement. Yang kedua, tahapan pelapisan atau layering. Yang ketiga, tahap penggabungan atau integration. Yang kesembilan, modus money laundering terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tipologi dasar, modus orang ketiga, modus topik usaha sederhana, modus perbankan sederhana, dan modus kombinasi perbankan atau usaha. Yang kedua, tipologi ekonomi, model smurfing, model perusahaan rangka, modus pinjaman kembali, modus menyerupai multilevel marketing, dan modus under invoicing. Yang ketiga yaitu tipologi atau IT, modus e-business, modus scanner. Yang keempat, tipologi high-tech adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir secara skema, namun orang-orang kunci tidak saling mengenal. Nilai uang relatif tidak besar, tetapi bisa dikumpulkan sehingga menimbulkan kerugian besar. Yang ke-10 yaitu dampak money laundering, yang terdiri dari bagiannya pertama yaitu dampak ekonomi, yang kedua dampak ekonomi makro, yang ketiga dampak sosial politik. I just had to let you know you're